Shalom saudara, kita jumpa lagi untuk melanjutkan panduan bagi pemimpin pemuridan level 1. Ini bagian yang ketiga dari dasar-dasar yang dinamis. Saudara sebagai pemurid, sebagai orang yang sudah tamat level 1 dan siap memuridkan yang lain, panduan ini patut saudara ketahui. Jadi panduan ini saya bagi menjadi 4 bagian supaya saudara nggak terlalu berat belajarnya setiap hari. Ini bagian yang ketiga. Kita berdoa dulu. Tuhan, terangi hati kami, Roh Kudus tuntun kami untuk mengenal kebenaran pemuridan ini dan sebagai pemimpin untuk memuridkan yang lain. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, kita masuk dalam sesi tindak lanjut Anda. Jadi tadi sudah mulai memuridkan, sudah ketemu dengan orang yang saudara muridkan atau saudara bimbing dia lewat YouTube. Sekarang lanjut. Pelajarilah setiap sesi sebelum Anda mengadakan pertemuan. Jadi sebelum Anda membagikan YouTube berikutnya, saudara belajar lagi, ya, supaya Anda bisa mengadakan tindak lanjut yang efektif apabila ada pertanyaan, ya. Terapkanlah garis besar sederhana ini. Yang pertama, carilah tempat pertemuan yang nyaman dan bebas dari gangguan. Ini kalau saudara sudah bisa tatap muka, sudah tidak masa pandemik, ya. Kalau masih masa pandemik ini, pakai YouTube aja. Yang kedua, saling bertegur sapalah. Dalam pertemuan pertama, luangkan waktu untuk saling mengenal. Tanyakan tentang keluarganya, pekerjaan, dan berbagai hal. Selalu luangkan waktu Anda dan tunjukkan perhatian Anda pada kehidupan mereka. Dan sisihkanlah waktu setengah jam untuk belajar bersama-sama. Saudara perhatikan itu. Saudara sisihkan waktu setengah jam untuk belajar bersama-sama. Oke. Yang ketiga, untuk masuk ke sesi pertama, Anda bisa berkata, saya senang bisa bertemu bersama dengan saudara dan saling mengenal satu sama lain. Sebagai orang percaya baru, Anda akan menikmati berbagai hal yang akan kita pelajari bersama. Nah, lembaran ini atau kalau ini tatap muka, buku ini ya akan menolong kita dalam diskusi ya tentang berbagai masalah penting ya. Untuk masuk ke sesi berikutnya, Anda dapat mengenalkan topik yang akan dibahas dengan berkata, minggu ini kita akan belajar, bacakan judulnya misalnya, hidup baru yang berkemenangan. Pastikan yang bersangkutan mengerti pentingnya tiap-tiap sesi. Jadi level dasar itu ada 4 sesi, saudara. Ketika akan belajar lanjutannya, saudara jelaskan kita besok saya akan bagikan materi ini lanjutannya. Atau kalau sudah tatap muka, saudara bisa tunjukkan bukunya. Oke? Kalau dengan YouTube seperti itu. Yang keempat, setiap minggunya bawalah sesi yang sudah diselesaikan atau sesi yang baru kepada murid Anda. Sekali lagi di masa pandemik ini modelnya berbeda. Anda bisa menawarkan kepadanya untuk belajar pemuridan melalui YouTube. YouTube saya, Ninyoman Priscilla, dan Anda sebagai pemurid siap membantu mereka mengirimkan materinya 2 hari sekali secara berkelanjutan, dan mereka diharapkan untuk memberi respon kepada Anda sebagai pemuridnya. Ya, kalau saudara misalkan ditanya dan tidak sanggup menjawab, bisa hubungi saya. Yang kelima, diskusikanlah tiap poin dari sesi tersebut yang saudara sudah bagikan. Nanti kalau dia bertanya, saudara bisa jelaskan. Ini kalau tatap muka, ya ini caranya. Bergantian dalam membaca pelajaran atau ayat Alkitab yang ada di dalam materi itu. Ayat-ayat dalam tanda kurung hanya dibaca apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Sekali lagi, ini kalau pemuridan dilakukan dengan bertatap muka langsung. Tapi kalau dengan YouTube, ya saya sudah jelaskan secara jelas di YouTube. Nah, untuk pertemuan pertama, Anda mungkin harus menggunakan Alkitab Anda. Ini kalau tatap muka ya. Namun pada sesi berikutnya, doronglah murid Anda untuk membawa Alkitab sendiri. Jika mereka tidak punya Alkitab, bantu mereka untuk memperolehnya. Jelaskanlah kitab-kitab dalam Alkitab kepada murid Anda. Sekarang kan gampang, sudah ada HP. Jadi saudara bisa jelaskan melalui HP juga, ya. Tunjukkan daftar isinya dan jelaskan bahwa Alkitab terbagi ke dalam berbagai kitab
pasal dan ayat. Bersabarlah dan biarkan mereka mencari ayat Alkitab sendiri. Ya, sabar. C. Pancinglah diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan tambahan seperti contoh berikut. Apa hal lain yang Anda lihat dalam ayat tersebut? Jadi waktu dia belajar pasti ada hal baru yang dia pelajari. Apa hal lain yang Anda lihat dalam ayat tersebut? Dan pertanyaan berikut juga boleh, menurut Anda apa maksud Yesus ketika dia berkata, aku dan Bapa adalah satu misalkan? Ketika dia berkata, akulah jalan dan kebenaran, sesuai dengan konteks yang saudara belajar. Atau saudara bisa dengan kalimat, coba ulangi dengan kata-kata Anda sendiri, dengan pengertian sendiri. Nah, seperti itu. Yang berikut, apa dampak yang Anda rasakan dari pelajaran hari ini? Ada nggak? Ya. Dan yang terakhir, adakah yang Anda pelajari dari diri Anda sendiri dalam sesi ini? Nah, seperti itu. Jadi, supaya dia juga menjadi orang yang aktif. Nah, selanjutnya, ini adalah bagian ketiga dari seluruh materi panduan bagi pemimpin pemuridan. Saudara bisa lanjut untuk masuk ke bagian keempat atau yang terakhir di YouTube yang berikut. Mari kita berdoa. Tuhan berkati saudara kami yang sudah belajar materi ini, mampukan mereka untuk mengerti dan siap menjadi pemimpin, memuridkan yang lain. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.